Bismillah. Baik, tema yang akan Amri bawakan ayahanda dan bunda sekalian kali ini adalah sikap kaum muslimin terhadap ibadah yang namanya ibadah sholat. Kalau kita lihat ayahanda dan bunda yang dimuliakan oleh Allah, sikap kaum muslimin ya terhadap yang namanya ibadah sholat, sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi di buku beliau Pedoman Sholat. Catat ibunda, ini satu buku yang sangat bagus sekali menurut saya, menurut Anda. Padahal saya generasi milenial lah katakan. Dan ini barangkali beliau Profesor Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ini, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kalau tidak salah, saya lihat di silsilah beliau itu, beliau keturunan ke-40 dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ada As-Siddiqi. Ulama dari Aceh. Beliau ini ulama tahun 40-an. Seorang penulis yang produktif, puluhan buku beliau itu. Dan beliau bukan generasi saya, ini generasi ayahanda. Beliau 40-an ya, tahun 40-an, 50-an, ulama besar. Sama seperti Pak Muhammad Nasir Dewan Dakwah, Hasan Persatuan Islam, Persis ya. Tapi di bawahnya Ahmad Dahlan dan Asim ya, masih di bawah. Maksudnya generasinya. Dan beliau seorang penulis yang produktif. Beliau mendapatkan gelar profesor dari Universitas Muhammadiyah Jogja. Dan saya lihat itu jarang sekali ulama yang sekali berbeliau itu, yang menulis kita tuh sekarang tuh kurang penulisan ayahanda. Kalau orang retorika ceramah banyak. Zaman sekarang ini mubalik, kalau istilah agama itu khutbah, penceramah itu banyak. Bahkan kita sedih ada pelawak baru tobat, ada artis itu langsung masuknya ceramah. Gitu. Jadi kita tidak menutup orang untuk itu berdakwah, bukan itu maksudnya. Tapi yang saya maksud yang benar-benar mumpuni dalam ceramah. Dan itu bisa terlihat dari banyaknya dia menulis kitab atau buku. Nah, Profesor Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ini, beliau ulama yang sangat produktif. Makanya dia dapat gelar Profesor Honoris Causa dari Universitas Muhammadiyah Jogja itu. Karena beliau puluhan kitab beliau itu. Dan dari berbagai cabang disiplin ilmu. Hadisnya, beliau punya kitab hadis, membahas hadis dari ilmu hadisnya, riwayat dirawiyahnya itu banyak. Beliau juga punya kitab fikih banyak sekali. Sejarah juga beliau menulis puluhan, mungkin 50-an atau ratusan. Saya sendiri ambil punya puluhan. Beberapa di antaranya tentang ibadah dia menulis tuh dengan kata pedoman. Maka ada pedoman sholat, pedoman puasa, pedoman zakat, pedoman haji, pedoman zakat. Beliau menulis itu. Tebal-tebal buku ini yang saya bawa ini pedoman sholat. Nah, sekarang ini jarang penulis yang seperti orang-orang tua kami yang dahulu, seperti Hasan, guru besarnya Persatuan Islam Persis, seperti Kemal Manatsir, guru besarnya Dewan Dakwah. Mereka menulis kitab. Sekarang kita lihat banyak penceramah, tapi kita tidak kenal tulisan beliau itu. Makanya generasi sekarang, apalagi dipermudah barangkali ya, menuntut ilmu, orang tidak susah-susah lagi untuk baca buku, ya ini cukup masuk ke dalam YouTube misalnya, atau ketik di mbah Google, maka langsung dapat. Ini kemudahan.
Tetapi bedanya dengan menuntut ilmu seperti ini, itu pahalanya lebih besar seperti ini. Karena ada pengkhususan, yakni seseorang yang berada di majelis ilmu ini, dia mendapatkan doa dari malaikat. Bahkan mendapatkan doa dari hewan-hewan, bahkan ikan di lautan mendoakan para penuntut ilmu. Jadi nggak apa-apa. Walaupun saya lihat di sini jamaahnya pemuda semua ini. Ya, hanya satu yang orang tua di sini. Yang lainnya pemuda semua juga. Masih punya semangat walaupun sambil menyender. Dan ini menunjukkan itu, yang namanya iman, kekuatan iman itu dia dapat membangkitkan fisik. Betapa banyak orang yang badannya kuat bisa mengangkat barbel 120 kilo, tapi nggak sanggup mengangkat kelopak mata. Betul? Ada orang yang bisa lari 10 km dalam waktu 1 jam mungkin, tapi nggak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid, hanya sekedar 20 langkah atau 50 langkah. Ini saya lihat di sini, Masya Allah. Masih sanggup ayahanda itu. Ini nikmat yang besar ayahanda ibunda. Nggak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan seperti ini. Amri bertanya sama ibunda, pernah nggak ibunda itu merasakan nikmat dalam beribadah? Betul ibunda? Nah, kalau orang sudah merasakan nikmat itu, dia akan nagih. Nah, sama seperti pindang batin tadi kan. Kenapa kita, kayak saya suka, mungkin ayahanda ada yang suka tongseng, itu terserah kan. Tapi kita suka itu. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmatnya. Nah, kita bertanya kepada diri kita, pernah nggak kita dalam beribadah itu merasakan kenikmatan itu? Seperti kita merasakan makanan yang lezat ini, seperti kopi ini. Silakan Ayah Indah. Ya kan? Itu kenapa? Pertama, barangkali yang membuatnya bagus, ikhlas dulu. Yang kedua, yang makan minum ini dalam keadaan sehat. Kadang-kadang kalau makanan seenak apapun, kalau lagi sakit nggak enak juga ya kan? Nah ibadah itu seperti itu. Pernah nggak ayahanda merasakan kenikmatan dan beribadah? Boleh jadi pertama kita harus, ini apa sebabnya saya merasakan nikmat beribadah? Boleh jadi karena kondisi kita, iman sedang tune in. Makanya kalau bulan Ramadan itu kan beda, karena memang semua orang dalam ketaatan. Makanya terbawa gitu di rumah baca Quran apa segala macam, terbantu itu. Dan kadang-kala juga tempat dan orang juga bisa menyebabkan nikmat itu. Coba ayahanda kalau kita lagi umroh atau yang sudah pergi haji, kan beda nikmatnya itu. Kenapa? Karena memang kita mau ibadah, keduanya tempatnya juga barokah, Al-Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, lalu juga imamnya barangkali bacaannya ini gimana enggak nikmat, masjidnya sejuk, gimana enggak ini apa namanya, granitnya dari Itali. Nikmat walaupun banyak orang terasa sejuk. Kita kenapa kadang nggak nikmat? Kadang karena hati kita nggak ikhlas, nggak terasa nggak nikmat itu. Sudahlah hati kita udah ikhlas karena terpaksa sholat tuh, udah enak dengan laki, udah enak dengan bini, udah enak dengan calon mertua. Ke masjid, pamit dulu kan? Alhamdulillah nih. Kami para ustaz tuh bersyukur nih yang sekarang ceramah tuh kadang tidak ragu lagi pakai jaket, pakai jas. Karena masjid sekarang sudah dingin, sejuk, beda kayak dulu. Wah, boro-boro pakai jas, pakai itu aja
meleleh apa? Keringat. Mana nak busuk lagi? Nabi SAW beliau kadang menunda sholat zuhur melihat apa? Panasnya cuaca itu. Karena pada saat itu lantai masjid pasir. Mana mau nikmat? Sudahlah panik imamnya dulu, bacaannya dah tentu. Mana makhrajnya, mana kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya dah ada tasdidnya. Itu bahaya, itu maknanya berubah. Kalau ada tasdidnya catat ibunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Kalau tidak dibaca tasdid, itu kepada matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat berubah. Di dalam surah Al-Fatihah itu kalau saya enggak salah ini ingat minimal ada 13 huruf yang tasdid. Tasdid itu angka 3 terbalik gitu. Jadi huruf di bawah itu harus double. Begitu ya. Nah, ini berkenaan dengan kondisi kaum muslimin. Jadi dalam pembahasan kita ini, yakni tentang sholat tadi. Keadaan kaum muslimin tentang sholat ini, termasuk masjid. Bisa kita lebarkan di sini. Kata beliau, di dalam melaksanakan sholat ini, kaum muslimin itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, catat ibunda, yakni mereka yang tidak mengerjakan sholat. Kalau kita perhatikan ayahanda ya, keadaan kaum muslimin sekarang ini sedikit saja, sejenak saja kita lihat, maka akan terlihat kepada kita di saat azan berkumandang, bahkan sholat sudah didirikan. Itu masih banyak kaum muslimin, wabil khusus laki-lakinya, mereka berjalan hilir mudik tak tentu arah. Masih asik dengan kopinya, masih asik dengan papan caturnya, dominonya, dan sebagainya dari segala macam yang melalaikan. Masih asik dengan televisinya, dangdutnya, nonton bolanya, ya kan? Padahal azan sudah dikumandangkan. Dan mereka terang-terangan nggak sholat. Betul? Saya bertanya, ada nggak ayahanda ibunda lihat yang kita tahu orang itu dia orang Islam, tapi nggak pernah kita lihat dia sholat? Ada? Dan dia Muslim, bahkan mungkin namanya Ismail, Muhammad, Zulaikha, Khadijah, tapi nggak pernah kita lihat dia sholat. Jadi ini beginilah keadaan kaum muslimin saat ini. Jadi kita lihat itu subhanallah. Oke lah kalau kita lihat kaum muslimin itu, kalau dari segi perayaan, kalau lagi Isra Mi'raj, kayak kemarin Maulid ya, Maulid, Nuzul Quran, ramai masjid, betul? Tapi coba lihat waktu subuhnya itu. Itu subuh mana? Ini alhamdulillah nih, walaupun pemuda semua ya kan. Coba lihat sebagian masjid, paling ada masjid kayak musola saya cuma 3 orang. Yang satu ketidur, yang satu main HP, yang satu ngayal. Manolah lokak hari itu. Ya kan? Begitu kondisi kaum muslimin terhadap ibadah yang namanya sholat itu, yakni kaum muslimin yang nggak pernah sholat sama sekali. Ya. Ada yang salah sangka ya nggak sholat itu. Jadi dia anggap sholat itu dalam rangka memperbaiki akhlak. Jadi kalau akhlak mereka sudah baik, nggak perlu lagi sholat. Iya, saya sudah baik. Saya sudah S3 saya.
S1 saya, S2 sudah, S3, mungkin S-teler gitu. Jadi dia menganggap nggak perlu lagi karena sekolah dia sudah tinggi. Nggak perlu. Jadi sholat itu hanya butuh untuk orang-orang yang bodoh, yang nggak sekolah, yang cuma tamat SD. Ada sebagian manusia seperti itu. Ada yang golongan merasa tidak berdosa meninggalkan sholat karena tidak punya pengertian sama sekali. Jadi mereka lahir itu memang dalam keadaan kondisi orang tua, keluarga dan lingkungan yang tidak mendidik mereka untuk sholat. Betul ayahanda? Saya yakin ayahanda ibunda ini seperti Amrin. Saya bisa sholat karena memang dari kecil, dari balita barangkali sudah disuruh papa dulu sholat. Bahkan saya 6 beradik berjejer ke masjid, ke musola, ke langgar. Kalau di Jambi itu langgar, ada langgar surau teladan itu. Kadang diraupnya oleh papa tuh air ke muka kami. Tapi papa tuh bagus dulu. Memang dulu belum ada HP kan. Ba'da Isya itu kami langsung tidur adik-beradik. Subuh jam 4 udah bangun. Biasa aja enggak ini. Nah sekarang tuh saya baru terasa ya Allah dulu. Hasil orang tua nih. Ayahanda ya saya juga yakin. Jadi sebagian orang itu enggak sholat itu karena memang dia tidak lihat bapaknya sholat. Maka dia terbiasa tidak. Boro-boro bapaknya baca hadis perintahkan sholat anakmu usia 7 tahun dan pukul dia usia 10 tahun. Itu kenyataan lihat. Sebagian besar manusia yang enggak sholat itu karena dia tidak, ya. Kemudian yang ketiga itu karena kemalasan. Malas. Tahu malas ya? Gimana kalau malas? Orang kalau malas itu jangankan sholat, makan aja kalau malas. Padahal suruh makan. Banyak untuk emak-emak yang marah, berang kayak anak cucu. Ya Allah, kau kok disuruh makan aja. Saya malah dingin gitu. Betul ibunda? Asik dengan gadgetnya, HP-nya itu. Malas nih. Makan aja orang nggak mau, apalagi sholat. Jadi kemalasan yang menimpa bagian. Yang keempat, orang nggak sholat itu karena menganggap sholat itu gawe gawe tua. Sholat itu gawe umurku masih muda, masih ABG. Itu kalau gawe lah beban, kulitnya keriput, lah batuk-batuk, lah bongkok, betongke, sholat sambil duduk, maaf ya anda ya. Itu gawe yang mak ya, ibunda, ya kan? Jadi nggak butuh, kami masih muda, masih seger masih. Nah itu jadi sebagian itu. Bahkan para ahli himmah mengatakan barang siapa menempuh masa mudanya dalam suatu keadaan, maka dia akan menempuh masa tuanya dalam keadaan itu juga. Maka siapa yang terbiasa bagi muda dia disiplin, insya Allah dua tua disiplin. Maka orang yang sudah terbiasa sholat, maka insya Allah dia. Maka ibunda kita jangan bosan-bosan. Saya juga, walaupun Ustaz juga berjuang supaya anak saya itu mendirikan sholat. Nanti kita bahas apa makna mendirikan sholat itu. Jadi keempat tadi apa ibunda? Karena menganggap masih muda, masih remaja, nggak sholat ya. Jadi yang kelima, orang nggak sholat itu karena resah, pikiran kacau. Jadi menurut dia sholat itu kalau pikiran lagi tenang, kalau bulan mudo, duit lagi banyak, baru dia sholat. Tapi kalau lagi kacau, resah, lamaran ditolak oleh siapa? Oleh perusahaan, oleh calon mertua, tidak sholat ya. Dan kita lihat bahkan dalam keadaan dapat bencana juga ada orang yang nggak sholat. Betul ayah anda Aksa, Sayyidina Aksa ya. Kami baru satu kadang
nyolatin jenazah itu. Mana anaknya, mana dia dulu berjejer di luar. Ya ini dia tidak ikut menyolati jenazah itu. Betul tak ibunda? Betul ini. Makanya saya waktu saya masih nyantri di Bekasi, saya santri di Bekasi, itu dikasih duit itu yang apa? Sholat yang ikut nyolati itu dikasih duit. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah berjalan lah, betul kan? Ayatnya benar. Nah, masukkan duit itu 20.000 sampai 50.000 masukkan. Saya kenapa ini? Karena mereka terima kasih yang ada yang nyolatin. Ya Allah, bayangkan sampai seperti itu. Kita tidak kan? Tapi kenyataan kita lihat sebagian orang tua mati, anaknya tidak ikut nyolatinya, boro-boro mandikan, nyolat kena tidak. Padahal itulah dalam keadaan ditimpa bencana itulah dia harusnya apa? Sholat itu. Wasta'inu bis sabri, apa itu? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dia nggak paham itu. Dia paham, ayahanda, ibunda. Nedo paham kalau bahasa Inggris ini. Padahal orang lagi harusnya makin taat, makin sholat. Karena ini bapak meninggal. Ini ananda kita nih, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Saya teringat hadis Nabi. Ada 7 orang yang lindungi saat nanti di padang mahsyar tidak ada perlindungan kecuali Allah. Kecuali perlindungan dari Allah. 7 orang. Salah satunya yakni pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, orang yang hatinya terkait dengan masjid. Ini anak muda ini dia masuk itu, muda dan hatinya terpaut dengan jarang itu. Coba lihat dari sekian banyak dia muda. Dan dia tahu dia muda, dia nggak mau nyender. Saya tahu. Nggak mau dia nyender. Saya tahu kalau orang tua itu nyender. Hanya yang tadi berarti masih muda juga. Nggak mau nyender. Nah, saya maklum itu. Nggak apa-apa ayah nyender aja. Tertidur juga nggak apa-apa. Lebih baik tertidur di masjid daripada tertidur di kelenteng. Ini yang itu. Saya sering ada masjid Al-Munawwarah Pasar Melintang itu. Ada yang anda lihat. Udah tua tuh, kan ada tiangnya masjid itu. Pakai apa? Pakai untuk mendengar orang. Saya bilang ayah anda, iya Ustaz. Kadang dengar gak apa namanya ceramah? Tidak, gitu. Lalu ngapa ya daripada saya di rumah, daripada nonton apa? Nonton TV gitu. Lebih baik saya di situ. Oh, masya Allah. Siapa tahu saya mati dalam keadaan menuntut ilmu. Daripada di rumah lagi nonton Akademi Dangdut gitu. Ah, benar juga sih. Padahal tidak paham. Untuk itu menunggu apa? Isya. Itu pengajian maghrib Isya. Hati terpaut dengan masjid muda. Sampai mana tadi bunda? Yang kelima, yang keenam takut kepada iblis dan setan. Jadi ada orang yang nggak sholat tuh karena takut ke iblis setan. Kok takut Ustaz? Ya karena dia punya ilmu hitam. Ya kan? Betul lah. Jadi kalau ada orang punya menganut ilmu hitam, dia tidak sholat. Betul kan? Hilang ilmunya itu. Nah itu kita baik sangko aja. Mungkin kalau keluarga kita yang tidak sholat itu lagi nuntut ilmu hitam. Iya. Kalau yang syar'inya tidak sholat tuh ada juga syar'i itu. Pertama majnun. Nah itu kalau ada orang gelar majnun, boleh tidak sholat tuh. Apa majnun ibunda? Gila. Atau dia masih anak-anak belum wajib sholat. Ya kan? Atau dia majnun tidak, lagi gedang tidak anak-anak lagi.
Ya ini dia perempuan, ya ini dia head. Nah, nggak boleh sholat, malah berdosa kalau paksa sholat dulu. Nah kita baik sangka mungkin kalau ada laki-laki yang tidak sholat, nah mungkin dia lagi head. Tidak tahu keluar darahnya dari mana, mungkin dari belakang, nggak tahu lah. Kalau lagi berak darah mungkin kan, maaf. Nah itu, jadi kondisi pertama ya ini kaum muslimin yang tidak sholat. Ini harus ditarbiyah, ini harus ditasbiyah. Bahkan dikatakan oleh Allah, kalau kita buka di surah di dalam Al-Quran itu, Allah berceritakan bahwa penghuni sorga itu, hebatnya penghuni sorga itu ibunda, dia bisa jalan ke penghuni neraka, meninjau neraka itu, bertanya. Lalu dikisahkan, mereka bertanya, ma salakakum fi saqar? Apa sebabnya kau masuk neraka? Jadi ada salah satu nama neraka itu Sakor. Jangan ngasih nama anak Sakor. Mentang-mentang dia ada di Al-Quran kasih nama Sakor. Nama neraka. Qalu lam naku minal musallin, kata orang penghuni neraka, kami dulu tidak termasuk orang yang sholat dan tidak zakat. Jadi salah satu sebab orang masuk neraka itu tidak sholat. Bahkan ulama walaupun mereka berbeda pendapat, apakah orang yang tidak sholat itu kafir atau tidak? Karena ada hadis bainal kufri wal iman tarkus sholat, pembeda antara kufur dan iman itu meninggalin sholat. Ulama berbeda, sebagiannya mengufurkan orang yang tidak sholat dari hadis tadi salah satunya, sebagiannya mengatakan tidak kufur kalau mereka tetap mengakui sholat itu wajib. Hanya saja mereka malas. Tapi mereka sepakat sebesar-besar dosa itu adalah meninggalkan sholat. Yang kedua, kondisi kaum muslimin yang kedua, yakni yang kadang-kadang sholat, yang kadang-kadang tidak sholat. Tadi yang pertama tadi apa ibunda? Yang tidak yang sholat. Yang tidak sholat tadi itu ada 6 sebabnya kan. Nah ini yang kedua, yang kadang-kadang mengerjakan sholat, kadang-kadang tidak sholat. Nah itu tadi tuh, seperti contoh tadi kita bilang, kalau lagi senang, barunya sholat. Lagi tanggal muda, badan sehat, duit banyak, baru dia berhenti. Tapi kalau tanggal tua, lagi buntu, atau sebaliknya, lagi senang malah dia maksiat, tidak sholat. Lagi susah baru ke masjid. Itu sama kayak orang minjam duit ya kan. Pas lagi tidak ada butuh duit, tidak ada negur gitu. Pas lagi butuh duit, dia negur gitu. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Jadi golongan yang kedua ini, mereka tidak terus-menerus sholat, juga tidak terus-menerus tidak sholat. Sebabnya juga bermacam. Pertama, karena pengaruh teman. Ini teman ini pengaruh, ibunda. Makanya hati-hati berteman. Anak-anak kita juga lihat. Saya alhamdulillah waktu remaja dulu, orang tua, terutama ibu dari teman saya itu suka dengan saya. Alhamdulillah. Kau berkawan Indra, nama teman saya itu ada Indra, ada Ferry, banyak teman dekat saya. Kau berkawan dengan Amri, lihat dia itu sholat. Saya kalau di rumah teman saya, mak, ibu numpang sholat. Jadi orang tua itu senang. Jadi karena pengaruh kawan itu sangat. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan bertemanlah dengan tukang jual minyak wangi, jangan berteman dengan pandai besi. Kalau berteman dengan minyak wangi, kau dikasihnya minyak wangi, minimal kau dapat bau wangi. Kalau kau berteman dengan pandai besi, untung tidak bolong baju kau kena api, minimal kau bau asap. Nah, ini perumpamaan yang baik. Jadi ada orang yang kadang-kadang sholat, kadang tidak, itu karena teman. Yang kedua, ada karena urusan dinas. Lagi dinas tidak sholat, aku tidak sholat. Lagi dinas itu. Ya kan? Padahal dia nggak tahu dinas itu tetap sholat. Yang tidak sholat tadi lagi itu sebut anak-anak, majnun, atau lagi head.
Tidak ada urusan kayak mukim, kayak safar. Tetap wajib walaupun safar. Bahkan sakit juga tetap wajib sholat. Kecuali sakit 3 ingatan. Ya ini kurang seon. Tapi kalau walaupun badan tidak bisa, otaknya masih, dia tetap sholat. Maka kalau ada keluarga kita yang sakit, mak, ingatkan dia. Udah waktu zuhur, waktu apa? Asar, waktu maghrib. Kasih tahu dia, walaupun dia nggak bisa ngomong lagi. Siapa tahu dia mau sholat. Bahkan agama kita memberikan rukhsah, keringanan. Ya ini ada hukum, jamak kok. Oh, nanti ada bab fikihnya. Ya ini kemudahan. Jadi nggak ada alasan kita karena sibuk begawi, urusan dinas lah. Ini nanya papa sholat selama di Jakarta seminggu latihan tidak dengar ya. Jadi seminggu tidak sholat. Ini karena kebodohan tadi itu. Ya maaf ya. Ada lagi yang ninggalin sholat tadi itu karena malas melepas celana masih baru. Ya kan? Malas dilepasnya. Ada lagi dikatakan di sini ya ini karena masih menikmati sunset apa? Tahu dulu ya Anda. Bukan sunset tulisannya. Oh, iya. Kirain saya sunset. Sunset, menikmati matahari maghrib tenggelam. Ya Allah. Tidak ada sholat maghrib. Coba lihat. Kok usah tahu ya kalau itu saya lewat sama istri. Itu sholat anak. Mudah-mudahan sholat kata istri saya. Ada masjid di pinggir pasar Bengkulu itu ada masjid ya. Jadi nikmati suara. Ada yang karena jalan-jalan ke BIM. Padahal melidak, itu cuma nengok-nengok aja. Sholat tadi. Betapa banyak itu tidak sholat. Apalagi nak lebaran, sibuk nyari baju lewat zuhur asar, bahkan maghrib isya pun lewat. La haula wala quwwata. Beda lagi kayak perempuan, ikut perempuan ya. Ada yang tidak sholat tuh karena pertama itu karena sedang menyusui. Kenapa tidak sholat? Aisyah lagi menyusui. Ya Allah. Air susu itu tidak najis. Bahkan kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa hanya cukup dipercik. Itulah belajar ilmu fikih itu. Jadi memudahkan kita. Ada juga perempuan yang tidak sholat itu karena pengaruh suami. Ini memang pengaruh suami itu besarnya. Karena suaminya fasik, tidak sholat. Tak usah lah sholat. Ya Allah, tidak boleh. Tak usah berjilbab. Ini suami gimana? Padahal Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluarga dari api neraka. Itu bukannya jagung malah disorongnya masuk. Ini laki-laki tendang aja. Tapi salah ibu itu sendiri lah, mbak itu sendiri. Kenapa nyari suami seperti itu? Nah, kemudian ada juga kaum wanita yang nggak sholat itu karena menganggap sholat itu kalau masih miskin, kalau lah kayo, nah sholat. Kemudian yang ketiga, mereka yang sholat. Nah itu mereka yang sholat ini kita lihat kondisinya berbagai juga ya. Kalau di dalam Al-Quran itu ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul. Ini dikatakan Allah celakalah orang yang sholat. Loh, kok sudah sholat tapi celaka? Allazina hum an sholatihim. Nah, yakni orang yang lalai dari sholat itu. Jadi kondisi kaum muslimin itu dalam sholat itu, yang sudah sholat tuh pasti banyak yang lalai dari waktunya. Ada yang sholat tuh ditunda-tunda, apalagi sholat asar. Di jamaknya asar kayak maghrib. Lah di tepi-tepi, anak matahari lan tenggelam. Itu sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat. Jadi kalau asik main voli, apa segala macam di jalan, asar dengan jamak. Padahal tidak boleh tidak jamak asar dengan maghrib bunda. Dalam safar sakit aja tidak boleh, karena jamak itu sholat siang dengan sholat siang. Zuhur ke asar,
maghrib ke isya, tidak boleh asar ke maghrib. Nah, inilah kondisi kaum muslimin itu. Berapa banyak kaum muslimin yang sholat, dia wudhunya nggak sempurna. Ada yang membasuh muka tuh hanya ikut, tidak sampai sini. Ini wajah Iko, tempat tumbuhnya normal rambut, maaf ya, tumbuh dulunya rambut. Nah, sini sampai sini, bukan yang rambut tidak ada siku sampai siku, tidak. Ini sini normal. Ada yang membasuh kan? Kenapa wudhunya itu? Takut rusak, sadu apa namanya? Hah? Sedo. Jadi dia sholat. Saya tidak tahu nih, saya istri saya yang tahu itu. Sadu apa? Pokoknya tahu lah. Naik sadu sebenarnya itu, pokoknya supaya cantik mata itu. Ada yang wudhu itu, saya lihat tuh kamu sendiri. Saya ikut. Kan dia masih disiramnya. Santai. Ya, ini kondisi kaum muslimin. Sholat dia wudhu seperti itu. Dari kecil dia wudhu seperti itu. Boro-boro dia sunnahnya wudhu itu apa? Menyela-nyela jari. Kan nggak paham. Masih banyak. Berapa banyak pengurus masjid yang ngeluh? Kenapa? Karena berapa banyak borosnya air. Karena dia buka kerannya full. Jadi baru 10 orang yang wudhu habis. Ini nggak paham. Nabi SAW itu wudhu saking ininya itu satu mud cukup. Satu mud itu saya gini lah. Cukup itu. Kalau orang pergi umroh haji itu diajar. Kita sudahlah boros airnya bedam. Sahih apa sempurna juga tidak wudhu. Ya Allah. Berapa banyak pengurus masjid ngeluh. Karena keran air rusak. Ini baru pribadi, belum saya bahas, nanti kita bahas tuh bagaimana cara, saya pikir sudah sering dibahas cara wudhu yang benar itu, bagaimana membasuh kepala apa, belum lagi sholat. Kalau di kitab Profesor Hasbi ini dikatakan berapa banyak, apalagi kondisi sholat jamaah itu, berapa banyak kaum muslimin yang mendahului imam, yang diancam oleh Nabi diganti kepalanya jadi kepala keledai. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Teriak di belakang. Belum selesai bang. Dolli. Kasih imam itu apa? Jauh. Amin. Siapa yang berbarengan aminnya dengan amin malaikat, diterima doanya. Berapa banyak kaum muslimin yang dulu sujud dari ini? Berapa banyak kaum muslimin yang sujudnya dengan menempelkan siku. Padahal dilarang oleh Nabi, jangan kamu sujud seperti duduknya anjing. Nah itu sudah kita bahas. Berapa banyak sab sholat itu yang tidak rapat. Yang kata Nabi, kamu hati-hati sab sholat yang, karena di antara sab yang renggang itu ada setan yang berbentuk anak kambing. Itu banyak. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak, imamnya nggak paham fikih jadi imam. Dia baca sekendaknya saja tuh. Di zaman Nabi pernah kejadian tuh. Mu'az bin Jabal baca imam sholat isya, dibacanya surah Al-Baqarah. Sholat isya. Ada seorang sahabat minggir dia sholat munfarid di pinggir. Lalu cerita itu sampai ke Mu'az. Kata Mu'az itu si fulan itu sholat sendiri dia di belakang, tidak berjamaah dengan. Kata Mu'az, munafik. Dia jadi munafik. Sedih sahabat tadi dibilang munafik oleh Mu'az. Ngadu dia ke Nabi. Apa hal kata Nabi kalau bahasa kita? Ngaku. Itu ya Rasulullah, Mu'az itu bilang saya ngecek saya munafik. Ya saya tidak mau sholat dengan dia. Kau apa tidak mau sholat dengan dia? Dia Amri terjemahkan secara bebas banyak hadis itu ya. Kata saya ini punya pekerjaan Rasulullah, yakni saya punya kebun kurma. Punya kebun kurma harus disiram, nyiramnya malam. Kalau siang panen. Nah, malam. Mu'az baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ibunda coba tes ya. Ibunda baca Al-Baqarah itu minimal 2 jam lah. Iya kan? Coba lihat lah, 2 jam. Bayangkan dia itu, oh gitu iya. Jadi kau baca kalau sholat apa?
saya baca Al-Fatihah, lalu saya mohon surga, berlindung dari neraka. Oh, berarti dia baca surah Al-Baqarah juga. Cuman ayat 200. Wa qur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Apa Nabi ngecek? Oh, dikit nih enggak kok. Tidak. Nabi ngecek apa? Kau sama dengan sebenarnya. Dengan Muaz juga sama. Panggil Muaz. Muaz dipanggil. Muaz dimarahi kuat oleh Nabi. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'min? Apa kau mau jadi tukang fitnah, Muaz? Kau mau paksa orang semua taat? Kau jadikan fitnah itu artinya jangan uji orang. Jangan uji. Coba bayangkan ibunda ada seorang bapak-bapak yang selama kau tidak pernah ke masjid. Tahu-tahu ke masjid sholat isya tadi itu imam baca Al-Baqarah, kira-kira mau tidak di masjid? Hah? Kira-kira masih tidak? Dijamin. Jangankan yang baru ke masjid, yang lamun. Apalagi sholat di masjid terminal, jadi sholat di bandara, masjid di pasar. Orang lihat itu ngerti, itu yang namanya wakil, paham nih jemaah. Makanya jadi imam itu, kita jadi imam itu tengok dulu ke belakang. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamami sholat istawu wa'tadilu, lurus dan rapat. Itu gunanya imam itu. Jangan jadi kayak sopir ugal-ugalan, lihat ini di belakangnya ada orang yang tua. Bukan dia tidak mau tak kalau sholat di pesantren anak muda boleh nak baca surat banyak-banyak. Sampai kata Nabi dinasihati, kau Muaz kalau kau jadi imam baca apa nama Iqra, baca Alam Nasra wal Adiyat. Nabi ajarin. Itu. Jadi mudahkan, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Udah, ini saya ringkas saja sebenarnya Pak. Ini maaf sudah sampai jam 6 ya Pak. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau atau ada hal yang ingin ditanya seputar sholat atau hal yang lainnya, silakan. Kalau enggak kita tutup. Ya. Anak yang soleh itu apa yang dilakukannya otomatis orang tua dapat pahalanya walaupun tidak diingatkan untuk orang tua. Iya, dalam surah An-Najm itu seseorang itu akan memperoleh atas apa yang dia usahakan. Dan Nabi SAW pernah berkata, itu di Quran ya, seseorang itu akan memperoleh atas apa segala yang dia usahakan. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik usaha itu adalah anak. Sebaik-baik usaha itu apa? Anak. Karena anak itu dari kita, lahir dari air kita dan istri kita. Maka apabila mati anak Adam itu putus amalnya kecuali 3, salah satunya yakni doa dari anak yang saleh. Maka persoalan anak itu orang tua tadi, insya Allah apabila dia mendidik anaknya dengan baik sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia, kemampuan dia baik secara umum mendidik anaknya, mengarahkan anak, apalagi secara khusus, yakni dia langsung yang terjun mendidiknya, maka insya Allah selama anak itu melakukan amal, maka orang tua mendapatkan balasannya, walaupun tanpa dia sebutkan, yakni sholat ini untuk bapakku, untuk emakku, yakni zakat ini untuk emakku, mbak. Tidak. Keumuman tadi itu, yakni seseorang itu memperoleh, dan tidak ada dalam ingatan saya. Pokoknya di surah An-Najm. Lupa saya kalimat ini ya. Yang jelas, seorang itu memperoleh dari apa yang dia usahakan. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik usaha itu adalah anak. Kita yang mendidik anak itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasrani au yumajsani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kurung suci. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia apa? Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam riwayat yang lain, kalau orang tuanya Muslim, jadi anak itu Muslim. Bukankah kita nggak perlu mengulang syahadat lagi? Kenapa? Karena kita lahir dari orang tua
Yang muslim nggak perlu kita ngurangi, tak ada lagi. Jadi kalau ada aliran, kelompok, grup, ormas mewajibkan orang ulang syahadat, itu nggak benar. Jadi jawabannya ayanda apa? Ya ini tanpa orang tua dapat, kecuali kalau orang tuanya dia tidak ada usaha mendidik anaknya. Maka innamal a'malu binniyat. Maka ibunda niat. Ini apalagi ibundanya. Al-ummi madrasatul ula. Ibu itu guru pertama. Berapa banyak ibu rugi? Yakni yang mendidik anak cucunya itu hafal Al-Fatihah, guru TPQ-nya. Guru ngajinya bukan maknya. Harusnya mendidik, mengajari ngapal Al-Fatihah itu maknya, neneknya. Kenapa? Dia orang yang pertama kali. Tidak perlu jadi ustazah. Alhamdulillah. Dulu gaya-gaya dulu. Tidak tahu kalau sekarang banyak TikTok ini dah. Anak aja TikTok dari balita. Dulu waktu masih gaya-gaya, masih zaman tahun 80. Emak dulu tuh sholawat. Baca aja nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak apa-apa dengan cara anak-anak. Jadi dia hafal walau balita. Dari kita setiap dia baca Al-Fatihah itu ngalir pahala ke emaknya. Ngalir ke neneknya tadi. Tapi kebanyakan kita lalai. Akhirnya yang ngajarin anak kita hafal Al-Fatihah itu siapa? Guru TPQ-nya. Emaknya apa? Ngajarin TikTok. Nyanyi. Nah ini. Jadi itu pendidikan itu. Al-ummi madrasatul ula. Ibu itu guru pertama. Ibu dari sejak menyusui. Kedekatan seorang ibu itu. Ajari anak sholat. Tidak apa-apa. Walaupun dia belum bisa ngomong. Apalagi dia sudah bisa panggil papa, mama. Alhamdulillah. Tiap hari kita baca Al-Fatihah. Aku dah hafal. Kita kebanyakan bisa sholat ini kan karena apa? Memang ikut kita sholat. Lihat anak-anak kita sujud. Walaupun sujud itu kayak anak saya waktu balita itu tiara. Itu dia dalam rangka belajar tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Cukup? Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sederhana dan sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.